Gue selalu pengen punya kemampuan untuk bisa ngomong ke diri gue yang masih muda. Karena gue pengen ngomongin semua kesalahan, semua fakta pahit, semua pelajaran tentang uang yang gue rasa gue tuh harus tahu pas gue tuh mulai karir gue, bukan pas sekarang. Dan kalau misalnya gue bisa, gue rasa ini video bakal cocok buat dia. Kayak gue udah bikin suatu buku tentang keuangan, psikologi keuangan versi Agus Leo Halim. Gue kasih nih ke Agus Leo Halim yang baru mulai karirnya. Semua pengalaman gue bikin bisnis dari nol, semua akan gue masuk ke satu buku tersebut dan gue bagikan ke doi. Dan ini semua versi videonya. Kenapa menurut gue ini penting banget untuk gue bisa share ke diri gue masa muda? Gue kagak pengen diri gue di masa muda cuma mikirin bahwa ternyata untuk menjadi kaya itu adalah waktu ditukar sama uang. Seperti yang kalian bisa lihat di grafis ini kan ya. Bisa gak lu bisa jadi kaya kalau misalkan lu itu tukar waktu lu terus? Bisa. Alhasil lu cuma bisa main di kuadran bawah ini. Karena bisa lu duitnya banyak ampun-ampun, tapi waktu lu makin hilang. Bisa main minus 24 jam bahkan. Bisa gak tidur lu. Gue pengen punya kesadaran diri lebih cepat lagi gimana lu bisa kaya juga dan bisa mempunyai namanya freedom. Akhirnya bisa main di kuadran atas. Gue rasa semua pelajaran fakta pahit ini yang akan gue share di video ini bakal ngebantu orang-orang yang pengen kaya tapi nggak cuma nukar waktunya. Pertama, semua ada waktunya. Pada umumnya orang-orang terima prospek pasti bakal berasa kayak, oh ya udah nyantai aja dong, kan semua ada waktunya gitu. Nggak gitu. Kita harus tahu agenda kita apa, goal kita apa. Setiap orang jelasnya punya goal keuangan masing-masing. Untuk mencapai 100 juta pertama, untuk menuju 1 miliar pertama, untuk 10 miliar pertama, menuju 100 miliar pertama. Pasti semua orang tuh beda-beda. Dan begitu lu udah tahu goal lu apa, versi kayanya lu seperti apa, lu harus tahu namanya duit tersebut itu tuh demen kecepatan. Seriusan guys, money loves speed. Tapi kalau misalnya lu mau kekayaan, wealth itu loves time. Jadi kalau misalnya lu ngomongin pondasi kekayaan yang kokoh, itu memang ada waktunya. Tapi kalau ngomongin duit, lu harus cepet guys. Apalagi kita ngomongin di zaman sekarang yang semakin mudah, semua orang punya akses ke media sosial, ke dunia digital, dan semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Menurut gue semakin cepet kalian itu butuh beraksi. Jadi kalau pengen diri gue yang masih muda dulu, oh ya udahlah, semua ada waktunya, jadi nyantai aja. Enggak, jadi lu harus bisa ngebedain apa yang mikro level, apa yang makro level. Kalau misalkan levelnya itu yang mikro, yang lu bisa beraksi sekarang juga, lu kerjain sekarang juga. Tapi kalau misalkan sifatnya tuh yang makro, kayak wah ini tuh hasilnya nggak bisa langsung kelihatan, hasilnya mungkin kelihatan 2-3 bulan lagi, tuh lu sabar. Jadi sangat bahaya banget kalau misalkan lu punya mindset adalah oh ya udahlah, semua ada waktunya, bikin lu jadi males. Karena lu pikir ngapain ngoyo, justru lu harus ngoyo untuk aksi-aksi yang lu bisa kerjakan di hari ini juga. Tapi lu harus sabar. Sabar yang bukan main terhadap hasil yang akan kelihatan di jangka panjang. Ini akan masuk ke poin keduanya, di mana ekosistem lu tuh juga harus mempunyai suatu sentimen yang sama terhadap uang dan kekayaan. Kalau misalkan kagak sama, udah susah. Karena orang-orang itu bakal berasa lu aneh. Kok si Agus ekstrim banget ya kerjanya, kayak beraksi terus gitu. Buat mereka tuh gak normal. Buat mereka tuh kan semua ada waktunya. Apa sih yang dicari gitu kan. Tapi buat kita yang sudah tahu goal kita apa, itu suatu yang normal. Kayak ya emang harus dikerjain, ya kerjain sekarang juga dong. Tapi kalau misalnya ekosistem kalian berasa bahwa itu sesuatu yang asing, alhasil layaknya manusia pada umumnya, group thinkingnya keluar. Aduh, grup gue nggak punya suatu pemikiran yang sama seperti gue. Ya udahlah, gue samain aja deh kayak mereka. Sangat umum. Jadi lo harus tahu dari goalnya lu itu sama dulu atau kagak. Nah begitu goalnya udah tahu lu sama, lu coba reverse engineer bareng-bareng. Jadi kita bikin contoh gitu kan, goalnya sama lah, punya omset 4,8 miliar setahun. Jadi kita harus reverse engineer kan. 4,8 miliar itu berarti kalau misalkan dibagi 12 bulan, berarti butuh 400 juta rupiah. 400 juta rupiah berarti kalau misalnya dibagi 30 hari, berarti kurang lebih tuh kita ngomongin 13 jutaan rupiah. Kita bulutin lah ya jadi 15 juta. Nah dari 15 juta rupiah, karena jadi langsung kebayang ya, kira-kira produknya seperti apa sih? Dan cara ngejual produknya itu butuh siapa aja? Butuh berapa banyak orang. Nah begitu kalian nge-layout ini semua, kalian coba nih sama gak frekuensinya. Karena kalau misalkan mereka aja berasa nggak bro, nggak kayak gini, konsepnya berarti udah nggak sefrekuensi nih. Kalian tuh harus pastiin kalian punya ekosistem tuh mendukung kalian punya goal. Karena gue argue ekosistem lu itu yang akan ngebentuk lu, bukan lu ngebentuk ekosistem. Kalau misalnya ekosistem lu itu high performer semua, orang-orang yang bener-bener tajam, yang jadi serigala kalau bahasanya gue, lu pasti by nature secara alami bakal menuju ke goalnya lu. Tapi kalau misalnya semuanya ayam, ya by nature lu kagak bakal nyampe ke goalnya lu. Dan dari reverse engineer pun lu harus detailin lagi. Dari menuju 15 juta penjualan setiap harinya ini, kira-kira aktivitasnya apa aja dan siapa yang tanggung jawab. Contoh, ngomong simpelnya, oh berarti harus ada sales dong ya, contoh doang. Berarti sales ini tanggung jawabnya siapa? Contoh si A gitu kan ya. Terus dari sini semua berarti harus ada yang melakukan after salesnya, customer service-nya. Contoh si B. Contoh kalian di sini baru berpartner dulu ya, A dan B gitu kan. Yang satu lebih ke operasional, yang satu lebih ke cari omset. Contoh doang. Kita tahu ya namanya cari uang, namanya bikin bisnis, bikin usaha, kerjaan kan banyak ya. Nggak cuma maunya A ya A doang. Kalau misalkan maunya A doang ya berarti mendingan lu jadi karyawan. Which is nggak ada yang salah guys ya. Dimana lu tukar waktu lu dengan uang.
Just fine. Di sini nih udah A sama B ini, lu harus tahu nih BAU lu, business as usual masing-masing itu apa. Si A tahu business as usual dia adalah mencari omset. Si B tahu business as usualnya adalah melayani customer yang sudah beli. Tapi karena namanya usaha itu banyak dinamika, berarti kan ada ad hoc-nya kan. Ada hal-hal yang mungkin mereka tidak inginkan mereka kerjakan, tapi karena namanya bisnis juga dimensinya banyak, mereka harus kerjakan. Nah, ad hoc-nya apa aja nih? Nah, di sini penting karena jadi tahu porsi masing-masing. Gue banyak banget pengalaman di mana kita tuh berasa kita tuh udah sefrekuensi, udah goalnya sama segala macam, tapi di breakdown ke detail yang mendadak kayak bingung gitu. Ya nggak apa-apa nih, nanti gue yang kerjain aja. Ya nanti gue yang kerjain aja. Tapi begitu udah kejadian, mendadak barangnya udah harus dikerjain, mendadak semua ngilang. Enggak deh, gue lagi nggak bisa nih hari ini. Jadi kagak enak kan, nggak bisa bikin sistemnya. Alhasil kagak bisa scale, nggak bisa berkembang. Jadi lo harus pastiin setiap orang itu mempunyai aktivitas seperti apa setiap harinya. Karena kalau kagak, percaya sama gue, pada umumnya orang bakal baper, terutama di budaya timur kan, kayak apaan sih lu gitu segala macem. Aslinya mah ribut. Jadi mendingan lu bener-bener secara spesifik tahu udah sefrekuensi semuanya. Dan pas gue ngomong sefrekuensi, mungkin juga harus mikirin kayak industrinya itu pada umumnya seperti apa untuk jaga ekspektasi semua orang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin service bisnis, pada umumnya kan linear ya, kayak lu punya waktu sama uang ya jelasnya bisa naik terus gitu kan ya. Karena lu cuma tukar waktu lu dan uang. Namanya juga service bisnis, lu harus ada di sana. Kalau misalnya kita ngomongin info produk lah, info bisnis, di mana yang jualan buku segala macam, mau itu fisikal ataupun produk digital, pada umumnya naik stagnan atau enggak kalian itu yang bisnis itu tipe software yang pada umumnya orang-orang ngomong J-curve. Jadi habis dulu cash flow-nya, akuisisi semua customer, sampai akhirnya ada satu titik eksponensial akhirnya bisa naik. Ini juga penting buat kita itu bisa jaga ekspektasi semua ekosistem kita tuh lagi ada di fase mana. Dan ngomongin tipe-tipe bisnis ini, pendekatannya beda. Kalau yang industri padat modal, pada umumnya orang tuh sangat sensi. Karena duitnya kan ya padat modal, namanya juga padat modal, duitnya di sana dan abis itu nggak liquid lagi, nggak bisa ditarik gitu kan ya. Jadi kalian harus benar-benar pilih ekosistem yang kalian tuh sukanya di mana. Contoh sekarang nih, kalian yang nonton ini kayak ngomong pada bro, gue lebih suka sendirian, gue lebih suka ngobrol sama AI, di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Gue juga introvert, tipe bisnis apa yang cocok gitu kan. Ya berarti mungkin ekosistemnya kalian itu lebih cocok industri seperti produk digital. Karena produk digital itu kalian sendirian aja, yang gue ngomong 1% business, itu bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran setiap bulannya masuk kantong kalian sendiri. Tapi balik lagi, ke tipe bisnisnya mungkin naik, stagnan dulu, naik, stagnan lagi, naik, stagnan lagi. Nah ini semua tergantung ekosistem yang kalian bangun untuk diri kalian sendiri. Poin berikutnya adalah, terlepas dari kalian itu mau di tipe bisnisnya seperti apa, selalu harus mikirin profit first. Terkesan bego ya? Iyalah bro, pasti kita mikirinnya profit first ya. Gue beri komentar, nggak semua orang mikirin profit first. Jadi pada umumnya orang-orang selalu pikirin untuk mendapatkan profit berarti harus sales, ya kan? Dikurangin expenses. Penghasilan lu, pendapatan lu itu dikurangin pengeluaran. Pasti orang berasa baru dapat lah namanya profit. Gue mikirin ini bro, pasti banyak yang dari kalian mikir kayak gitu. Kalau gue dibalik, sales dikurang profit adalah expenses. Jelasnya kita tahu sales nomor satu lah ya. Ujung-ujungnya harus jualan. Kalau misalnya nggak ada jualan, nggak mungkin itu bisa jadi perusahaan. Harusnya kita udah cukup dewasa untuk mikirin ke sana lah ya. Dan begitu udah terjadi penjualan, jangan dipikirin expensesnya berapa ya bulan ini ya. Jangan. Kalian harus mikirin profit yang gue mau berapa sih. Kalau misalnya lu udah bilang bahwa enggak, gue nggak butuh profit kok Gus, gue masih J-curve. It's okay. Tapi at least jadi lu tau expenses lu tuh harus berapa. Pada umumnya kalau misalkan mindset gue tuh yang seperti yang pertama, akan mempunyai kecenderungan untuk berpikir, oh ya udah budget expenses gue hajar terus aja. Jadi contoh ya gitu ya, expenses gue langsung gue pikirin 1 juta gitu kan ya. Jadi secara gak sadar aja kita udah mikirin, oh gue harus udah ngeluarin 1 juta nih gitu kan. Padahal salesnya di bulan itu, like ya semua bisnis kan gak ada yang bisa bener-bener saklekin dia punya omset berapa ya per bulan ya. Kita bisa nebak, kita bisa spekulasi, kita bisa forecasting. Tapi kan namanya jualan gak ada yang bener-bener tahu kan ya. Alhasil kalau misalnya mendadak 500 ribu lah, terus gak ada profit dong, malah minus, loss, rugi. Akhirnya malah jadi kagak enak. Duitnya siapa yang nanggung? Siapa nahan badan? Jadi lu bandingin kalau misalkan sekarang kita itu ngomong profit. Contoh kita bilangin sekarang profitnya itu harus di 1 juta. Nah kalau misalnya profit 1 juta kan kita harus mikir kan, oke, kalau misalnya profit gue 1 juta, asumsi aja sales gue itu mungkin 2 juta gitu kan ya. Berarti kurang lebih expenses gue cuma boleh 1 juta nih. Jadi langsung kebayang nih, takaran expensesnya berapa sih? Jadi poin besarnya adalah expensesnya itu udah ketakar, udah kebudget. Lanjut adalah yang namanya itu leverage. Kalau ditranslate plek-plek, namanya adalah daya ungkit. Dan banyak orang agak nggak paham maksudnya daya ungkit apa gitu. Basically kalian tuh punya suatu keterampilan, suatu kemampuan, suatu privilege untuk bikin kalian itu lompatnya itu lebih tinggi lagi. Di zaman dahulu, tipe-tipe leverage itu paling apa sih? Human capital atau nggak money capital, antara manusia atau nggak uang, itu bisa bikin kalian leverage makin tinggi lagi. Sekarang tuh bahkan udah ada tipe-tipe leverage seperti kita ngomongin coding dan media. Contoh buat lebih ketakar adalah kita ngomongin media. Banyak orang sekarang mempunyai personal branding. Alhasil, leverage dia untuk melakukan suatu bisnis lebih mudah lagi.
Kenapa? Karena kan dia udah mempunyai suatu leverage, suatu privilege untuk bisa mengakuisisi followers, mengakuisisi konsumen konten-kontennya dia menuju ke bisnisnya dia. Itu namanya leverage. Tapi nggak cuma media, kalian pun bisa ngomongin human capitalnya juga. Dimana kalau misalnya kalian punya keterampilan, kalian tuh punya leverage. Contoh kalian jago banget bikin suatu kopi yang bener-bener rasanya luar biasa. Itu leverage kalian tuh. Kalau misalkan partneran sama orang, kalian tahu, gue ngebawa, gue punya know-how, keterampilan bikin kopi. Alhasil, kalian itu bisa minta lebih besar lagi. Jadi setiap kalian masuk ke suatu aktivitas, kalian harus tahu leverage kalian di mana. Kalau misalkan kalian nggak punya leverage di situasi tersebut, kalian tuh harus mempunyai kedewasaan yang luar biasa untuk terima kalian tuh bego dan kalian tuh belajar lagi. Karena kalian punya leverage, itu yang bakal compounding, guys. Lanjut adalah jangan tertipu sama ilusi omset, ilusi penjualan. Berapa banyak dari kalian di sini yang suka ngelihat orang-orang kasih tahu omsetnya A, B, C, dan kalian langsung tergiur kan, gila ya, dia tuh bisa omsetnya A, B, C, D, E ya, kayak gede banget gitu. Tapi percaya sama gue, sebagai orang yang sudah menjadi praktisi suatu industri yang omsetnya besar banget, belum tentu guys ada profit ya. Kita ngobrol yang umum lah ya. Gue yakin kalian tuh banyak ngelihat orang-orang tuh pamer omsetnya kan ya, di media sosial kan. Contoh mereka itu live streaming, terus mereka kasih lihat tuh dashboardnya, contoh 10 miliar gitu kan ya. Coba deh kalian berpikir secara kritis, itu omset kan ya, bukan net profit masuk kantongnya dia. Mungkin nggak ya dia itu rugi? Coba kalian berpikir kritis. Mungkin aja kan. Kalau misalnya kalian di sini ketrigger, ya juga mungkin sih bro ya. Kita belum ngomongin COGS-nya dia, belum kita ngomongin biaya pemasarannya dia, belum kita ngomongin waktu yang ditukar. Belum tentu lu. Contoh omsetnya 10 miliar, profitnya juga 10 miliar. Kalau misalnya kalian nggak bisa relate di sana, kita ngomongin service industry deh. Atau enggak semua industri-industri yang capital heavy. Pada umumnya dapat kontrak contoh 3M gitu kan, setahun. Nah 3M ini kan ada yang namanya terms of payment ya. Dibayarkannya itu belum tentu semua di depan loh guys. Tergantung leverage kalian. Kalau misalkan kalian itu tidak punya leverage banget, alhasil itu bakal di breakdown tuh. 3M itu bisa 30% depan, 40% di tengah, 30% untuk completion. Jadi yang gue pengen sampaikan ke diri gue di masa lalu adalah jangan berpikir lu punya omset 100 miliar sebulan itu tuh luar biasa. Karena bisa jadi lu harus tahan badan. Lu bayangin lu punya kontrak 100 miliar gitu kan per bulan kan. Lu berasa lu happy kan, lu hebat gitu kan ya. Tapi ternyata duitnya kagak bisa lu lihat sampai 3 bulan ke depannya. Lu langsung bingung dong. Berarti gue harus bayar gue punya karyawan gimana ya? Bayar gue punya fixed cost gimana ya? Gue punya listrik air itu gimana ya? Jadi harus ngerti yang namanya cash flow is king. Lu butuh cash flow untuk nafas buat bensin. Jelasnya bisa ngomongin refinancing segala macam, tapi poinnya adalah kalian harus ngerti omset tuh bukan segalanya. Dan belum kita ngomongin kesempatan-kesempatan saat lu itu bisa mendapatkan equity dibandingkan cash. Tergantung seberapa yakin lu sama bisnisnya. Tapi kalau misalnya lu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan equity dan lu percaya sama bisnisnya, ambil equity-nya. Karena equity atau bahasa simpelnya ada saham, itu adalah hal yang bisa bikin lu kaya. Tapi harus digarisbawahi, lu harus do your own research terhadap perusahaan tersebut. Dan kalau misalnya lu punya keyakinan dan intuisi yang luar biasa terhadap perusahaan tersebut, trajektorinya itu bisa lebih naik lagi, jelas lebih bagus untuk ngambil equity dibandingkan cash. Dan cerita yang paling umum yang gue punya favorit saat Michael Jordan sama Nike, dia ada cerita bahwa dia akhirnya ganti, dia punya posisi minta cash jadi minta stock options. Jadi dia minta sama Nike, kasih gue stok deh, gue gak butuh cash tuh sekian, yang cash sekiannya ganti aja sama stok. Dan itu yang bikin dia itu lebih eksponensial lagi kekayaannya. Mungkin di sini kalian bertanya kayak cara ngespotnya gimana? Kapan kita tuh harus ngambil cash, kapan kita harus ngambil saham atau equity? Agak abstrak, tapi kalian tuh harus mikir dalam konteks tuh risk and reward. Jadi resikonya berapa, rewardnya berapa. Idealnya kalian tuh harus tahu resikonya itu rendah banget, tapi upside-nya, return-nya itu bisa ekstrimnya luar biasa. Nah saat kalian itu bisa mengkonkretkan itu, kalian ambil keputusan itu setiap kali. Jadi udah ketakar nih, resikonya paling contoh doang ya. Pada umumnya mungkin kita ngomongin 10 juta, 50 juta, dan kalian berasa 10-50 juta itu kalian udah aman, tapi upside-nya itu bisa 10 kali, 100 kali, kalian ambil. Semua keputusan yang asimetris ini itu adalah pembuat kekayaan semua orang guys. Kita ngomongin contoh Jeff Bezos. Pas doi masih running Amazon, banyak banget studi kasus terhadap dia tuh ngambil resiko-resiko kecil yang buat orang tuh aneh, tapi mungkin dia sendiri pribadi tuh udah bisa ngelihat kalau misalnya berhasil, hasil itu luar biasa. Contoh dia ngambil resiko, dia itu waktu itu bikin Fire Phone. Kayak Amazon juga harus bisa nih jadi player hardware gitu kan ya. Hardware di komunikasi, which is phone, telepon, tapi nggak berhasil. Terus dia main juga hardware, tapi di tablet, Kindle. Bisa dibilangin cukup berhasil. Terus dia main juga di cloud infrastructure, Amazon Web Services, dimana orang-orang kalau misalkan mau bikin servernya dibandingin startup server sendiri, udah di cloudnya Amazon aja. Kalau misalkan kita bandingkan dengan core business awalnya, which is e-commerce, terutama buat buku, mendadak bikin cloud infrastructure untuk orang nyewa servernya, kan terkesan jauh banget ya. Tapi dia ngeliat tuh asimetrisnya. Resikonya apa yang berapa sih? Kalau misalkan kalah, dia udah tahu tuh hitung. Like-nya Fire Phone, like-nya Kindle, dia udah tahu nih resiko-resikonya seperti apa. Tapi begitu berhasil, itu yang bikin eksponensial. Dan kalian dalam konteks kalian sendiri juga harus mikirin nih sekarang. Oke, core bisnis gue udah jadi nih kan ya. Tadi yang ngomongin profit centernya gue. Nah,
Kira-kira ada gak sih resiko-resiko kecil yang mungkin sekarang jadi cost center, tapi di kemudian hari bisa jadi profit centernya gue juga. Dan ini yang namanya adalah risk management, manajemen resiko. Harus digarisbawahi, semua orang punya level resiko, semua tuh beda, tergantung kalian. Tapi gue selalu merekomendasikan orang-orang pendekatannya tuh harus barbell strategy, yang gue pernah dengar dari Nassim Nicholas Taleb. Jadi basically ada barbell kiri dan kanan. Yang kiri ini harus aman banget nih guys. Yang tadi yang profit centernya kalian ya. Profit centernya kalian di sini udah harus aman yang pun. Yang sebelah kanan ini kalian tuh boleh agresif. Yang kecil-kecil sakit dikit nggak apa-apa. Tapi kalian tahu ini tuh aman. Kebanyakan orang yang udah punya duit, udah berasa tuh duitnya, kesalahannya adalah selalu all in. Udah gue dorong aja semuanya. Ada gak yang menang? Ada. Tapi itu yang namanya survivorship bias. Bukan berarti ada orang yang menang judi terus jadi eksponensial, itu tuh umum buat semua orang. Nggak kayak gitu guys. Untuk orang-orang pada umumnya, jelas mendingan barbell strategi. Dimana ada yang aman, ada yang nggak aman. Ada yang agresif, ada yang non agresif. Jadi jangan sampai kalian terima mentah-mentah dan habis itu kalian yaudah gue agresifin aja semuanya gitu. To be fair, kalian punya hidup, terserah kalian. Mungkin kalau misalnya kalian nggak ada tanggungan keluarga, kalian bisa melakukan itu, silahkan. Tapi kalau misalnya kalian itu punya dimensi A, B, C, D, F, G, menurut gue sangat bijak kalau misalnya kalian mikir 2 kali sebelum kalian mikirnya udah gue agresif aja. Menurut gue yang lebih bijak pada umumnya, yang gue yakin 99% bisa relate, bukan yang the 1% ya guys ya, 99%. Ada yang agresif, ada yang nggak agresif. Buat kalian di sini masih belum bisa extract value, nilai tambah dari video ini, poin besarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada 3 sih dari segitiga ini. Pertama, momentum, dimana kita ngomongin duit itu demen banget sama kecepatan. Jadi pastiin kalian tuh harus bisa cari momentumnya kalian, karena begitu dapat momentum tuh luar biasa guys, bener kayak plak. Terus kalian tuh harus punya sistem, semua orang tuh harus tahu apa yang mereka lakukan, jangan sampai baper-baperan. Ini kerja, ini cari uang. Kalau misalnya baperan, ya itu bukan kerja guys. Uang itu sangat objektif, uang itu mencari orang-orang yang rasional. Lalu asimetris, yang ngomong simpelnya itu adalah unfair advantage, suatu keterampilan yang gak fair, cuma lu yang bisa lihat, karena lu punya jam terbang tuh udah luar biasa di sana. Lu bisa bikin segitiga ini, lu pasti kokoh bisa naik ke atas. Pasti eksponensial luar biasa, lu punya kekayaan. So ini yang bakal gue ngomongin ke diri gue yang di masa 20-an, yang pas mulai karirnya di zaman dahulu. Apakah kalian gak pengen ngomongin bisnisnya, pengen ngomongin lebih ke personal finance-nya, apakah itu menurut kalian lebih menarik? Coba aja komen yang di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.